Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan Ushul fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk dalam pembahasan yang kelima dari bab tafsir, yaitu pembahasan al-mushtahiruna bit tafsiri minas sahabati, para ahli tafsir yang masyhur dari kalangan sahabat Nabi. Kan sudah berlalu pembahasan tentang tafsir. Di pertemuan lalu kita bahas tarjamah harfiah dan ma'nawiyah, dan terjemah itu juga bisa bermakna tafsir. Adapun terjemah seseorang berarti maksudnya adalah biografi. Nah, sekarang kita akan baca terjemah atau biografi sebagian ahli tafsir yang masyhur dari kalangan sahabat Nabi. Kata penulis, ishtahara bit tafsiri jama'atu minas sahabati. Sebagian sahabat Nabi ada yang masyhur sebagai ahli dalam bidang tafsir. Dzakara Suyuti minhum, Al-Imam As-Suyuti menyebutkan di antara mereka adalah al-khulafa al-arba'ah, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliyan radhiyallahu anhum. Di antara yang merupakan pakar tafsir adalah para khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Illa anna riwayata 'ani thalathatil awwalina lam takun katsiratan. Hanya saja riwayat tentang tafsir yang didapatkan dari tiga khalifah yang pertama, siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman. Riwayat tentang tafsir ini tidak begitu banyak. Ya. Kenapa? Apakah mereka tidak paham tafsir? Ataukah mungkin mereka tidak ikut kajian tafsir atau bagaimana? Ya. Jawabannya tentu mereka adalah pakar di bidang tafsir. Hanya saja ada kebutuhan yang lain, yaitu linsyighalihim bil khilafati. Tidak banyak riwayat dari mereka dikarenakan kesibukan mereka dalam mengurus pemerintahan di kala itu. Ya, karena sepeninggal Nabi SAW, masyarakat itu ada yang bahkan murtad, ada yang ngaku jadi nabi baru, ada yang tidak mau bayar zakat, sehingga dibutuhkan khalifah-khalifah yang fokus di bidang pemerintahan. Maka tiga khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman, habis waktu mereka untuk mengurusi pemerintahan yang memang sangat membutuhkan kehadiran mereka. Alasan yang lain adalah waqillatil hajati ila naqli fi dzalika likathratil alimina bit tafsir. Selain itu karena minimnya kebutuhan untuk menukil dari mereka lantaran banyaknya pakar tafsir. Boleh dicatat dekat situ bila terjemahannya tidak sama. Maksudnya adalah karena di masa itu yang mengerti tafsir sangat banyak. Sebaliknya sangat sedikit di masa itu, di masa tiga khalifah yang pertama, orang yang jahil tafsir. Karena begitu banyak yang pakar bidang tafsir, sedikit yang jahil lantaran kedekatan masanya mereka dengan Nabi, maka ketika itu tidak banyak dibutuhkan penukilan-penukilan ini ayat ini tafsirnya apa untuk ditanyakan kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Baik. Untuk memperjelas, meskipun sebenarnya jelas, kenapa di masanya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman tidak begitu banyak nukilan tentang tafsir? Jawabannya ada dua. Satu, di masanya mereka ini mereka sibuk dengan pemerintahan, al-khilafah. Alasan yang kedua, mereka ini kan orang-orang yang dekat dengan Rasul. Betul?
Di masa-masa ini banyak orang yang belajarnya langsung sama Rasul. Kalau banyak yang belajar sama Rasul, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain di kalangan mereka, maka di masa itu yang jahil sedikit. Kayak apa sedikit itu? Al-jahl qalil gitu aja deh. Ya. Yang jahil sedikit. Karena yang jahil sedikit, maka buat apa nanya ke sana? Wong semuanya juga paham kok tentang tafsir. Berbeda ketika mulai di masanya Ali. Ketika di masanya Ali, yang hidup di masa itu tidak banyak yang mengerti tentang tafsir. Bahkan lebih banyaknya dari Ali orang belajar. Yang perkataan orang begini, Ali, kenapa sih di masamu ini banyak kekacauan? Tidak seperti zaman-zamannya Rasul, zamannya Abu Bakar, Umar gitu. Kok zamanmu ini kacau gitu? Ada yang komentar begitu. Maka Ali bilang, kalau zamannya Rasul, umatnya aku. Sedangkan zamanku, umatnya kamu. Paham? Makanya banyak yang kacau, karena orangnya kayak kamu. Sedangkan zamannya dulu, umatnya kayak aku. Maksud saya, di masanya Ali, kejahilan mulai banyak. Sehingga butuh lebih banyak penukilan tentang tafsir. Lanjut. Wa minal mustahirin bit tafsiri minas sahabati aidan. Termasuk yang dikenal sebagai ahli tafsir juga dari kalangan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Fal nutarjim li hayati Ali ibni Abi Thalib ma'a hadaini radhiyallahu anhum. Mari kita bahas biografi Ali bin Abi Thalib dan kedua sahabat yang baru saja disebut namanya, yaitu siapa? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Huwa ibnu ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak paman alias sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawju ibnatihi Fatimah radhiyallahu anhu anha. Sekaligus merupakan suami putri beliau. Suami dari putrinya Nabi yang bernama Fatimah radhiyallahu anhu wa anha. Anhu Ali, anha Fatimah. Boleh catat dekat situ. Ini dalil bolehnya menikah dengan sepupu. Dalil bolehnya menikah dengan sepupu. Dan semua yang levelnya seperti sepupu. Karena ada sepupu sekali, sepupu dua kali, dan ada sepupunya bapak, sepupunya mama. Itu semua bisa dinikahi. Karena Ali itu adalah apanya Fatimah? Kalau dari Nabi, sepupu bapak. Ya kan? Dia kan bukan sepupu sekali. Fatimah dengan Ali bukan sepupuan. Bukan yang selevel, tapi Ali adalah sepupu bapaknya. Maka ini bolehnya menikah dengan sepupu dan semua yang levelnya kayak sepupu. Berarti sepupunya kakek. Siapa tahu cucu sama kakek punya sepupu, cuman sepupunya kakek itu kecil. Jadi umurnya kayak sama. Maka itu boleh menikah. Kemudian wa awwalu man amana bihi min qarabatihi. Ali adalah kerabat Nabi yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Dan ini benar bahwa Ali itu kerabat pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Bedanya dengan Abu Bakar apa? Kalau Abu Bakar adalah dari kalangan sahabat.
Siapa yang tahu saya kasih hadiah. Siapa orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW? Yang laki-laki. Siapa? Mana yang ngomong? Iya. Yang benar adalah Waraqah bin Naufal. Karena waktu Nabi SAW keluar dari gua, kemudian pulang, ketakutan, diselimuti oleh Khadijah, lalu kemudian Khadijah temani ke Waraqah. Waraqah mengatakan bahwa itu adalah Jibril, dan Waraqah langsung beriman. Hanya saja sebagaimana yang sudah berlalu dulu di awal-awal kajian ini, ada yang namanya masa ba'athah atau bi'athah. Ada yang disebut dengan masa ba'athah atau bi'athah. Ada yang disebut dengan masa risalah. Ini kenabian. Sedangkan risalah kerasulan. Kenabian itu dengan al-alaq, sedangkan kerasulan dengan al-muddathir. Waraqah itu berimannya waktu kenabian. Sedangkan Abu Bakar itu yang pertama saat setelah kerasulan. Jadi kalau mau ditanya, laki-laki yang paling pertama beriman adalah Waraqah. Bahkan Waraqah ini sebelum Abu Bakar. Karena masa kenabian dulu. Waraqah sudah beriman duluan. Kalau dari kalangan perempuan adalah Khadijah. Selanjutnya, ishtahara bihadzal ismi. Beliau Ali dikenal dengan nama tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa kunyatuhu Abul Hasan wa Abu Turabin. Adapun nama kunyahnya adalah Abul Hasan dan Abu Turab. Apa itu nama kunyah? Nama kunyah itu untuk laki-laki diawali dengan Abu. Biasanya disandarkan dengan nama anak pertama, meskipun tidak selalu. Bahkan belum punya istri pun sudah boleh pakai Abu. Sebagaimana anak kecil yang sedih karena burungnya lari, Nabi hibur dia dengan kata-kata, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, kenapa burungnya terbang? Ya. Nabi namakan dia Abu Umair padahal masih anak kecil. Adapun Ali, kunyahnya adalah Abul Hasan. Dinamakan Abul Hasan dikarenakan Hasan adalah anaknya yang paling tua. Dan dinamakan juga Abu Turab, ya, dikarenakan suatu ketika Nabi SAW datang ke rumahnya Ali, tapi yang dia dapati hanya Fatimah. Lalu kemudian Nabi tanya, mana suamimu? Fatimah bilang di masjid tidur, mungkin ngambek karena baru aja bertengkar sama istrinya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa rumah tangga orang soleh itu tidak selalu bebas tengkar. Berapa banyak rumah tangga tengkarnya tidak kelihatan tapi tiba-tiba cerai, ya kan? Berapa banyak rumah tangga tengkar aja tapi langgeng. Ya, kemudian Nabi SAW susul Ali ke masjid, didapati Ali sedang baring-baring dan selendangnya dan sebagian bajunya kena debu, kena tanah, karena di zaman dahulu gak ada karpet seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kalau mau lari dari rumah bertengkar sama istri ke masjid Miyah ada AC tinggal nyalain karpet, ya kan? Kalau zaman dulu ya ke masjid tidur di tanah. Nah, karena melihat bajunya bertanah, maka Nabi SAW bilang, ya Aba Turab, ya, qum ya Aba Turab, bangun wahai bapaknya tanah. Maksudnya, hai laki-laki yang bajunya kena tanah. Sejak saat itu Ali juga dikenal dengan nama Abu Turab. Pernah ada keluarganya Marwan bin Hakam yang jengkel, tidak suka sama Ali. Maka dia suka ngejek Ali pakai kata-kata Abu Turab. Ya. Dan ejekan ini sampai di telinganya Sahal bin Sa'ad. Ya, Sahal malah ketawa, apa namanya? Ketawa geli gitu.
Kenapa kamu, buat apa dihina Ali dengan kata Abu Turab? Emang dia bakal jengkel? Wong Abu Turab itu nama yang dikasih oleh Nabi. Malah dia paling suka kalau disebut dengan Abu Turab. Lanjut. Urida qabla ba'atsati Nabi SAW bi 10 sinin. Beliau Ali dilahirkan sekitar 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW jadi Nabi. Sebelum ba'atsah atau bi'atsah. 10 tahun sebelum kenabian. Berarti antum bisa kira-kira Nabi itu kalau masyhurnya jadi Nabi usia berapa? 40. Dan Ali itu lahir 10 tahun sebelumnya. Berarti selisih usianya Nabi dengan Ali berapa? 30-an. Lanjut. Wa tarabba fi hajrin Nabi SAW. Dan Ali itu dididik dalam rumahnya Nabi. Di dalam rumah tangga Nabi SAW. Boleh dicatat di dekat-dekat situ. Kenapa kok dia dididik dalam rumah tangga Nabi? Bukan semata-mata karena dia sepupu, tapi karena bapaknya Ali, siapa? Abu Thalib. Itu banyak anak tapi miskin. Karena dia banyak anak sementara dia sendiri miskin, maka sebagian anak-anaknya diasuh sama kerabat-kerabatnya. Seperti kita di zaman sekarang, mungkin ada suami istri, anaknya masih kecil-kecil, istrinya tukang cuci, suaminya kerja serabutan, ya kesusahan, maka sebagian dari anak-anaknya diambil sama saudaranya untuk diasuh. Nah modelnya kayak gitu. Makanya Ali berada di rumahnya Nabi SAW. Wa syahida ma'ahul masyahida kullaha. Ali mengikuti semua peperangan bersama Nabi. Ya. Kecuali satu peperangan, yaitu perang Tabuk. Wa kana sahibal liwa'i fi mu'dhamiha. Dan Ali dalam mayoritas peperangan tersebut berperan sebagai sahibul liwa. Apa itu sahibul liwa? Pemegang panji. Walam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk. Dan Ali tidak pernah tertinggal dalam peperangan kecuali hanya pada perang Tabuk. Dan dia bukan ketinggalan karena ngantuk, ketiduran, bukan. Tapi dikarenakan Nabi suruh dia tinggal. Ya, kenapa Nabi suruh dia tinggal? Untuk ngurusi anak-anak dan perempuan-perempuan. Khallafahu Nabi SAW fi ahlihi. Dan dalam perang Tabuk itu, saat perang Tabuk itu, Nabi sengaja meninggalkan Ali untuk mengurusi keluarga beliau. Ya. Sampai-sampai Ali itu nanya sama Nabi, ya, nanya sedih. Kata Ali, tukhallifuni 'alan nisa'i was-sibyan. Rasulullah, apakah engkau meninggalkan saya dari perang Tabuk untuk ngurusi anak-anak dan perempuan? Kalau Ali maunya kemana? Maunya perang. Ya. Karena ditanya seperti itu oleh Ali, maka Nabi SAW berusaha menghibur Ali dengan perkataan berikut ini. Wa qala lahu, ya, maka Nabi SAW meninggalkan Ali sambil berkata, Amatardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa? Tidakkah kamu senang jika kamu bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di. Kecuali bedanya adalah tidak ada lagi nabi setelahku. Bedanya tidak ada lagi nabi setelahku. Maksudnya begini, teman-teman. Kenapa Nabi SAW berkata kepada Ali, tidakkah kamu ingin kalau kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun kepada Musa? Jawabannya adalah dikarenakan ketika Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk diberikan Taurat setelah 30 plus 10 alias berapa hari? 40. Maka Nabi Musa izin berangkat untuk menerima Taurat, tapi Nabi Musa khawatir karena di Bani Israel ini memang punya kebiasaan orang-orang ngeyel, bandel, bangkang, nakal, dan suka nawar-nawar. Kalau disuruh begini nanti mikir dulu, kenapa begitu? Kenapa? Banyak protesnya. Dan benar-benar setelah Nabi Musa pergi, ada yang bikin kemusyrikan di tengah mereka. Bikin patung sapi lalu disembah.
siapa namanya itu? Samir. Ya. Nah, kekhawatiran Nabi Musa ini ingin ditepis dengan cara menitipkan kaumnya pada Nabi Harun. Bedanya Nabi Harun itu orangnya lemah lembut. Tidak seperti Nabi Musa yang orangnya tegas. Maka sebelum berangkat Nabi Musa berkata kepada saudaranya Harun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf 142, wa qala Musa li akhi Harun akhlufni fi qaumi wa aslih. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikan aku untuk memimpin umatku ini dan perbaiki. Bisa dipahami ya? Kenapa Nabi bilang begitu kepada Ali? Kira-kira Alinya senang atau tetap sedih? Senang. Tapi dikasih catatan. Apa catatannya tadi? Illa annahu la nabiyya ba'di. Ya, bedanya kita dengan Musa Harun adalah tidak ada lagi nabi setelahku. Ini juga sangat penting untuk disampaikan karena di zaman sekarang banyak orang mengklaim bahwa Ali itu adalah nabi. Atau malah mereka mengklaim bahwa Tuhan itu Ali. Teman-teman pernah dengar Syiah namanya Syiah Nusairiyah? Syiah itu kan banyak sektenya. Ada sekte Syiah namanya Nusairiyah. Ini yang ada di Suriah. Mereka bilang kami beriman kepada Allah dan sebelum Allah kami beriman kepada Ali. Ada sekte dari mereka yang mengatakan Ali itu tempatnya di awan. Kemana Ali pengen pergi, begitulah awan bergerak. Kalau ada guntur, nah itu Ali lagi batuk. Gitu. Ini berlebihannya mereka. Maka Nabi SAW sudah memberikan catatan. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Lanjut. Nuqila lahu minal manaqibi wal fadaili ma lam yunqal li ghairihi. Banyak kebaikan dan keutamaan yang dinukil tentang Ali yang tidak dinukil dari sahabat lainnya yang seperti itu. Wa halaka bihi ta'ifatani. Ada dua golongan yang binasa terkait Ali. Yang pertama adalah an-nawasibu, golongan nawasib, alladzina nasabu lahu al-adawata, yaitu golongan yang memusuhi beliau, wa hawalu ikhfa'a manaqibihi, dan mereka berusaha untuk mendiskreditkan keutamaan Ali. Jadi ada golongan namanya nawasib, itu bencinya sama Ali. Golongan yang kedua adalah ar-rawafid, yaitu golongan Syiah Rafidah, alladzina balaghu fima za'amuhu min hubbihi. Golongan Syiah Rafidah yang berlebih-lebihan dalam kecintaan yang mereka klaim terhadap beliau. Ya, mereka cinta, tapi cinta ini cinta sekedar klaim dari mereka. Wa ahdatsu lahum minal manaqibil lati wada'uha ma huwa fi ghinan anhu. Yang mereka ini karena berlebihan dalam cinta, mereka mengarang-arang kedudukan yang tidak pantas untuk Ali, yang bahkan Ali juga tidak butuh. Bal huwa 'inda ta'ammuli minan mathalibi. Bahkan keutamaan Ali yang mereka karang-karang itu kalau nanti direnungi justru malah menjadi celaan buat Ali. Ya. Contoh, boleh dikasih contoh? Contoh orang-orang sekte Syiah yang berusaha untuk mengagungkan Ali, yang kalau direnungkan ini bukan keutamaan, malah jadi kayak celaan. Ini juga klaim yang seperti ini juga ada pada kaum Sufi, yaitu mereka mencontohkan bahwa Ali itu punya kebiasaan sholat antara maghrib sampai isya sekitar 1000 rakaat atau 1000 kali. Orang Syiah itu mengklaim bahwa Ali itu antara maghrib dengan isya sholat entah 1000 rakaat entah 1000 kali. Dan ini kalau kita renungkan, betul-betul direnungkan, maka ini malah menjadi celaan buat Ali. Coba, sholat maghrib jam berapa? Iya, menuju sholat isya berapa menit? Coba saya pakai kalkulator ya. Saya jadi penasaran juga soalnya. Dari ba'da maghrib sampai adzan isya kira-kira 45 menit. Betul?
Kan 1000 rakaat dikerjakan dalam 45 menit. Berarti 45 bagi 1000. Berarti satu rakaatnya 0,045 menit. Kalau dikali 60 berarti satu rakaat 2 detik. Ini kalau kita betul-betul percaya tentang Ali, maka kita katakan Ali ini sholat gak tumakninah, bahkan gak baca apa-apa. Nah, dan ini yang memang saya pernah lihat langsung dengan mata saya sendiri di Masjidil Haram. Semoga yang belum pernah ke sana Allah mudahkan ke sana. Yang sudah pernah semua ke sana lagi. Itu saya duduk. Waktu itu belum ada. Waktu itu gedungnya Masjidil Haram belum seperti sekarang. Ya, dulu betul-betul tangga-tangga itu masih banyak. Gitu. Tangga-tangga dari Ka'bah menuju ke atas pakai tangga-tangga biasa aja. Ya, di bawah tangga-tangga itu banyak orang-orang yang saya lihat ini. Mungkin tidak kurang dari 20 orang. Dan baju mereka putih-putih semua. Maka saya nanya kepada yang di sebelah saya. Saya tunggu betul-betul dia salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Soalnya sholatnya itu ngebut. Allah. Assalamualaikum. Bangkit langsung Allah. Karena saya, ini kenapa ya rame banget? Ini kayaknya Syiah yang dari Yaman nih, jangan-jangan. Saya tunggu ini satu, mumpung baru salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dia berdiri saya langsung pegang tangannya. Ya akhi, mana sholat? Ya akhi, kamu sholat apa? Sholat katanya. Sholat apa? Nggak ada dari kalian itu saya lihat tumakninah. Sahkah sholat tanpa tumakninah? Dia bilang, ya akhi, Allahu a'lam. Allahu akbar. Katanya. Langsung Allahu a'lam. Ya Allahu a'lam, dan kita belajar. Allahu a'lam wa nahnu nata'allam. Ya kan? Allah memang lebih tahu, tapi kita juga ngaji. Kita tahu bahwa di antara rukun sholat adalah tumakninah. Dan tidak sah sholat kalau tidak tumakninah. Ada satu orang di masa Nabi SAW disuruh ngulang sholat 3 kali. Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Inti kesalahannya adalah tidak tumakninah. Itu memang Allahu a'lam. Tapi buat apa kita ngaji kalau kita tidak boleh nyalahkan dia? Ya kan? Ini juga jawaban bagi orang yang mengatakan jangan merasa benar sendiri. Karena nggak bisa, harus memang merasa benar kalau memang belajar kok. Kita berhak untuk merasa benar. Kalau kita belajar, yang tidak ngaji, yang tidak belajar, tidak boleh merasa benar sendiri. Itu yang benar. Tidak ngaji kok merasa benar sendiri. Yang ngaji boleh merasa benar. Ishtara radhiyallahu anhu bisyaja'ati wa dzaka'i ma'al ilmi wa zaka'. Ali dikenal dengan keberanian, kecerdasan yang dibarengi dengan ilmu dan kesucian dirinya. Karena Nabi dulu bahkan meminta Ali untuk menggantikan beliau di atas ranjangnya. Dan Ali tahu itu ada ancaman pembunuhan di situ. Mungkin kita kalau di posisi Ali, kita sekarang mungkin kita lari. Ya, Ali disuruh Ali, kamu pakai selimut saya, kamu tidur di atas ranjang saya. Sementara Ali tahu itu adalah masa-masa ancaman pembunuhan. Hatta kana Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi yata'awwadhu min mu'dilatin laisa laha Abu Hasan. Sampai-sampai Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah dari perkara rumit jika Abul Hasan lagi nggak ada. Abul Hasan siapa? Ali. Kalau Umar sepanjang beliau menjadi seorang khalifah, ya melihat Ali lagi nggak ada nih, Ali lagi nggak di Madinah. Waduh, Ali ini lagi nggak lagi absen. Ya, maka Umar berlindung kepada Allah, ya Allah jangan sampai ada perkara rumit datang. Karena kalau ada Ali, biasanya nanti ada pemecahan. Kalau lagi nggak ada Ali, bisa jadi nggak pecah atau bisa jadi rumit. Wa min amtsilatin nahwiyyin qadiyatun wala Aba Hasanin laha. Para pakar ilmu nahwu suka membuat istilah, dibikin kayak pepatah, masalah yang Abul Hasan nggak ada. Maksudnya kalau di dalam ilmu nahwu itu kan yang dibicarakan tentang i'rab. Yang sudah ikut kelas bahasa Arab pernah pusing dengan i'rab. Ini fa'il ka, ini maf'ul bika, ini maf'ul ma'ah ka, maf'ul li ajli ka.
Ya, i'rabnya dengan apa? Bacanya pakai apa? Dhammah, kasroh, atau seperti apa bacanya? Ya. Nah, ada sebagian masalah i'rab yang agak sulit. Maka pakar ilmu nahwu suka bilang gini, ini adalah i'rab yang sulit karena Abul Hasan nggak ada. Maksudnya adalah sebagai gambaran ini masalah yang betul-betul sulit gitu. Wa ruwiya an Aliin annahu kana yaqulu saluni an kitabillahi ta'ala. Diriwayatkan dari Ali bahwa beliau pernah berkata, bertanyalah kepadaku tentang kitabullah ta'ala. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kadang-kadang kita bisa saja menawarkan siapa yang ingin bertanya atau ingin ilmu, nanti saya jawab dengan batas kemampuan saya. Sebagaimana perkataan sebagian asatizah, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Itu bukan dia kepedean, bukan dia sok keminter, ya kan? Tetapi ya memang dia belajar. Siapa tahu ada yang mau bertanya, kalau dia bisa jawab, maka dia jawab. Fa wallahi ma min ayatin illa wa ana a'lamu nazalat bilailin aw naharin am naharin. Karena demi Allah tidak ada satu ayat pun kecuali aku, siapa? Ali, tahu apakah ayat itu turunnya malam atau siang. Maksudnya saya ini tahu tentang ayat-ayat itu turun siang, malam, saya tahu. Maka kamu bisa tanya masalah Al-Quran. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, idza ja'ana thabatu an aliyin lam na'dil bihi. Jika telah ada pendapat yang teguh dari Ali, maka kami tidak berpaling darinya. Wa ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga bahwa Ibnu Abbas mengatakan, ma akhadtu min tafsir al-Qur'ani fa an Ali ibn Abi Thalib. Tafsir Al-Qur'an yang aku ambil itu asalnya dari Ali bin Abi Thalib. Kana ahada ahli syura. Beliau Ali termasuk anggota majelis syura. Alladzina rasyahahum Umar radhiyallahu anhu li ta'yinil khalifati. Ali termasuk anggota majelis syura yang dipilih oleh Umar untuk menentukan siapa khalifah setelah Umar. Ya. Gini ceritanya. Umar itu kan ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah. Ya, karena Umar tahu bahwa dia harus cari pengganti, maka Umar itu mau seperti Nabi dan juga seperti Abu Bakar. Kalau Nabi SAW, Nabi tidak tunjuk Abu Bakar. Abu Bakar itu tidak ditunjuk Nabi. Tetapi dia dibayat oleh sahabat-sahabat. Sedangkan Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Abu Bakar bukan khalifah, ditunjuk Rasul. Nabi tidak tunjuk siapa. Nabi cuma berikan isyarat. Kata Nabi SAW tentang Khalil, kalau saya diperbolehkan untuk mengambil Khalilullah, saya angkat Abu Bakar. Tapi saya Khalilullah. Dan Nabi juga memperlihatkan kalau Nabi lagi absen, Nabi tidak bisa mengimami sholat, maka yang menggantikan adalah Abu Bakar. Dari sini menunjukkan bahwa calon penggantinya Nabi itu jelas Abu Bakar. Tapi Nabi tidak tunjuk langsung. Paham? Adapun Khalifah Umar itu ditunjuk. Siapa yang nunjuk? Abu Bakar. Ada perkataannya Umar, kalau seandainya saya tidak tunjuk, maka saya punya teladan, yaitu Nabi. Kalau saya nunjuk, maka saya juga punya teladan, yaitu Abu Bakar. Nah, caranya bagaimana? Maka Umar pilih 6 orang. 6 orang ini ditunjuk. Tapi Umar tidak pilih siapa dari 6. Umar cuma bilang, dari 6 kalian ini silakan kalian bermusyawarah siapa dari kalian. Tapi jangan di luar dari kalian yang 6.
Paham? Paham nggak? Capek. Waktu azan kayak ini? Azan sudah capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dari Nabi, khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Selanjutnya Umar. Selanjutnya nggak tahu. Nabi tidak nunjuk Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar nunjuk Umar. Jadi di sini ada dua metode. Metode pertama tidak tunjuk, metode kedua tunjuk. Umar maunya meneladani Nabi dengan cara tidak tunjuk, dan Umar juga mau seperti Abu Bakar yang pakai tunjuk. Supaya gabung dua-duanya, maka ditunjuk 6. Tapi yang 6 ini suruh musyawarah sendiri siapa dari kalian. Jadi tunjuk memang 6 seperti Abu Bakar. Tapi siapa dari 6? Umar tidak mau tunjuk supaya seperti Nabi. Siapa yang 6 ini? Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Pertama yang diajukan adalah Ali. Siapa yang ngajukan? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngusul, gimana kalau Ali? Ali aja. Ali bilang, oke, boleh. Tapi ada syarat. Anu. Yang syarat ini susah. Karena syaratnya susah, yang sebenarnya bukan syarat susah. Tapi memang Ali tidak mau. Tapi supaya jadi tidak ditunjuk, makanya dia terima tapi kasih syarat susah. Jadi nanti kayak antum bujang-bujang ini, misalnya antum mau ditolak sama akhwat, itu dia tidak tolak langsung, maka dia kasih syarat susah-susah. Gitu. Oke, saya terima Mas Ezra pinangannya insya Allah, tapi hafal 30 juz 4 bulan. Gitu. Nah, kalau dia kasih syarat susah, itu sebenarnya berarti apa? Ditolak begitu. Oke, tidak apa-apa Mas Lutfi, insya Allah kami terima maharnya 2 kilo emas. Itu pasti tolak. Nah, Ali kayak gitu. Terima tapi syaratnya susah. Maka karena nggak bisa, Abdurrahman bin Auf baiat Utsman. Ali ikutan juga. Nah, yang lain ngikut ke Utsman, gitu maksudnya. Paham? Di sini cerita terakhirnya.
Saya ulang tadi ya, beliau Ali termasuk anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Umar untuk menentukan khalifah. Khalifah yang mana? Khalifah setelah Umar. Bagaimana ceritanya? Fa'aradaha alaihi Abdurrahman ibn Aufin. Maka Abdurrahman bin Auf menawarkan agar khilafah atau jadi khalifah itu dipegang oleh Ali. Fa'aba. Ya. Maka Ali menolak. Ya. Ali gak mau. Kalaupun mau, illa bisyurutin lam yaqbal ba'duha. Ya, lam yaqbal ba'duha. Kecuali jika terpenuhi syarat-syarat yang sebagian syarat itu tidak bisa dipenuhi. Sulit untuk dipenuhi. Karena nggak bisa Ali, thumma baya'a Utsmana. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman. Setelah dibayar Utsman, fabaya'ahu Aliun wan nas. Setelah itu baru Ali dan yang lainnya juga ikut-ikutan membaiat Utsman. Maka jadilah Utsman sebagai khalifah setelah Umar. Thumma buyi'a bil khilafati ba'da Utsmana. Setelah masa Utsman, Ali dibaiat jadi khalifah. Hatta qutila syahidan fil Kufati, sampai akhirnya Ali terbunuh sebagai syahid di kota Kufah lailatas sabi'i asyar min Ramadan sanata arba'ina minal hijrati radhiyallahu anhu. Dia terbunuh di malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ya. Selesailah kisah singkat tentang Ali. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya, saya yang tanya. Siap-siap ya. Jangan tunduk-tunduk. Ditunduk malah tunjuk. Dari kanan ke kiri. Ali apanya Nabi? Atau ya jadi apa? Ali apanya Nabi? Sepupu atau menantu? Nikah sama siapa? Sama Fatimah. Itu dalil bolehnya nikah sama sepupu dan yang seperti sepupu. Siapa nama kunyahnya Ali? Kenapa dinamakan Abul Hasan? Karena anaknya Hasan. Nama lain kunyahnya. Kenapa namanya Abu Turab? Karena waktu dia dicari Nabi di masjid, bajunya kena turab. Turab apaan? Ya, tanah. Kapan lahirnya? Ya, siap-siap langsung lihat bukunya ya. Kapan lahirnya Ali? 10 tahun sebelum kenabian. Berapa tahun Nabi jadi Nabi? 40. Berarti berapa selisihnya sama Ali? Perang apa yang tidak diikuti oleh Ali? Pak Herman, kenapa dia tidak ikut perang Tabuk? Karena disuruh ngurus keluarganya Nabi. Apa perasaannya Ali waktu ditinggal? Sedih. Dia bilang apa sama Nabi? Kan dia sedih. Kok bisa kamu tahu sedih? Dia ngomong apa? Ya Rasulullah, kenapa ditinggal aku sama anak-anak dan perempuan? Supaya menghibur Ali, Nabi bilang apa? Arya. Untuk menghibur Ali. Apa? Apa betul? Ezra. Kameramen harus dengar juga, jangan sibuk kamera aja. Waktu menghibur Ali, Nabi bilang apa? Apa Muhasan?
Apakah kamu gak ridho kalau kamu sama aku kayak Harun sama Musa? Sudah ingat? Atau memang tadi tidak ingat? Kenapa? Apa bedanya Harun Musa dengan Nabi Muhammad dan Ali? Ya, bedanya adalah kalau Harun dengan Musa dua-duanya Nabi, sedangkan Ali adalah keluarganya Nabi, bagian dari Nabi, tapi dia bukan Nabi dan tidak ada lagi setelah. Sebutkan golongan yang binasa gara-gara Ali. Om Teddy. Pertama, tunggu, jamnya bilang soft, uruskan rapatkan nanti dulu. Sampai jam 10 sampai selesai. Sebutkan golongan yang pertama. Berisa. Lo usah belindung-belindung begini. Nawasib. Apa itu nawasib? Orang yang Golongan yang memisahkan musuh sama Ali. Yang kedua, Dim. Syiah apa? Rafidhah. Kenapa mereka? Kalau mereka binasanya kenapa? Berlebihan dalam mencintai Ali. Sebutkan contoh berlebihannya. Ya, Ali sholat 1000 rakaat atau 1000 kali pada maghrib sampai isya. Yang kalau dikalkulasi berapa detik tadi per rakaatnya? Berapa menit? 0,0 menit. Tapi kalau detiknya, ya 2 detik kan per. Antum tahu itu zaman Nokia dulu supaya hemat pulsa yang anu supaya nggak makan pulsa. Berapa detik itu? Nah segitulah sholatnya Ali. Menurut mereka yang berlebihan. Saking cerdasnya Ali, Umar itu kalau lagi nggak ada Ali dia ngapain? Minta perlindungan kepada Allah supaya tidak dikasih masalah yang rumit. Sampai-sampai ahli nahu bilang apa? Kalau ada masalah i'rab susah dibilang apa? Ya, qadiyah yang tidak ada Abu Husain alias Abu Husain, Abu Hasan alias Ali. Kenapa Ali pede untuk dia berkata tanya kepada saya tentang Quran? Kenapa? Karena dia tahu tentang Quran. Bahkan dia tahu turunnya ayat itu siang atau malam. Apa katanya Ibnu Abbas tentang tafsir yang dia ketahui? Apa? Ya, kami tidak pernah nentang kalau sudah Ali yakin dengan itu. Dan dia bilang apa? Ya, kalau tafsir Quran itu semuanya saya ambil berasal dari Ali. Sebutkan 6 orang yang dijadikan sebagai jangan lihat papan tulis. 6 orang yang dijadikan majelis syura'nya Umar. Ali Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talhah, sama satu lagi. Iya, masya Allah ya matanya sehat. Kenapa Umar tidak tunjuk aja langsung Ali atau Utsman? Kenapa harus pilih yang 6 orang dulu, Pak? Iya, bukan untuk membedakan, justru pengen gabungkan antara caranya Nabi dengan caranya Abu Bakar. Terbunuh di mana? Sudah nggak tahu yang mana yang tunjuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.